Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah azan. Suara azan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim, terutama mereka yang tinggal di negara mayoritas muslim. Umat Islam tentunya telah memahami bahwa azan adalah panggilan untuk melaksanakan salat. Azan dikumandangkan sedikitnya 5 kali dalam sehari semalam, sesuai salat 5 waktu, sehingga umat Islam mengetahui bahwa salat telah tiba melalui kumandangan azan. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah oleh sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah, yang berfungsi sebagai penanda masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Adapun rincian kisahnya dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Suatu waktu, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu salat. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu salat telah masuk. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, dan sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang salat." Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan Umar dan berkata, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan salat." Sementara itu, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan riwayat sebagai berikut. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu salat, namun beliau belum juga menemukannya. Abdullah bin Zaid telah bermimpi mengenai kalimat-kalimat azan dalam tidurnya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW pun berkata, "Ajarkanlah kata-kata itu kepada Bilal." Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal azan itu kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku, seseorang laki-laki melewatiku. Dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng ini untukku?' Lalu orang itu bertanya kepada Allah, 'Apa yang akan engkau lakukan dengannya?' 'Kami menggunakannya untuk memanggil salat,' jawab Abdullah dalam mimpinya. Maka orang itu berkata, 'Maukah kau kutunjukkan yang lebih baik dari lonceng ini?' 'Apa itu?' tanya Abdullah lagi. Lalu orang itu mengajarkan kepadaku kalimat, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Tutur Abdullah. Setelah mendengar Abdullah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar insyaallah. Ajarkan kepada Bilal lafaz azan itu agar dia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu." Ketika Bilal bin Rabah mau memandangkan azan, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah,
demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini. Mendengar perkataan Umar dan para sahabat lain, Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah atas semua ini. Setelah peristiwa itu, azan pun dijadikan sebagai panggilan ibadah bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Bilal bin Rabah terus menjadi muazin bahkan saat penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya itu untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah, sebuah kehormatan baginya. Penduduk Makkah saat itu terkagum-kagum dengan Bilal yang dulunya seorang budak dan kerap disiksa oleh kaum kafir Quraisy, kini malah dipercaya naik ke Ka'bah. Islam mengangkat derajat dan kedudukan Bilal. Semoga sejarah azan ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.